Namaku Alea Prameswari, CEO termuda di perusahaan teknologi ternama di Jakarta. Di usia 27 tahun, aku punya segalanya, kekayaan, jabatan, dan kekaguman banyak orang. Tapi di balik semua itu, hatiku kosong. Hingga aku bertemu Raka Adrian, pria tampan, sopan, dan tampak seperti pebisnis sukses. Ia datang dalam sebuah acara gala, mengenakan jas elegan dan bicara dengan percaya diri tentang dunia investasi. Ia membuatku tertarik sejak pandangan pertama. Raka berbeda dari pria lain yang hanya mendekatiku karena statusku. Ia membuatku merasa menjadi wanita biasa, bukan seorang CEO. Kami sering bertemu, berbincang, dan entah bagaimana, hatiku jatuh begitu dalam. 3 bulan kemudian, ia melamarku dengan sederhana, tanpa kemewahan, tanpa pamer kekayaan, hanya dengan kalimat, "Aku mungkin bukan yang terbaik, tapi aku berjanji mencintaimu dengan tulus." Aku menerima, karena aku percaya cinta tak butuh logika. Pernikahan kami berlangsung tertutup, hanya dihadiri keluarga dekat. Beberapa bulan pertama terasa sempurna. Ia penyayang, perhatian, dan selalu membuatku tertawa di tengah tekanan pekerjaan. Namun perlahan, keanehan muncul. Ia selalu menghindar ketika aku mengajaknya datang ke kantor. Ia tak pernah mau membicarakan perusahaannya. Bahkan, kartu nama yang pernah ia tunjukkan, tiba-tiba tak bisa diverifikasi. Suatu hari, aku tak sengaja mengikuti Raka diam-diam. Mobilnya berhenti di depan sebuah kosan sederhana di daerah Rawamangun. Disitulah aku melihat kenyataan pahit. Raka keluar dengan jaket lusuh, menenteng tas ransel, dan masuk ke kampus negeri di dekat sana. Aku nyaris tak percaya mataku. Suamiku, yang kukira pengusaha sukses, ternyata hanyalah mahasiswa tingkat akhir jurusan ekonomi. Hatiku hancur. Saat malam tiba, aku menunggunya di ruang tamu. "Siapa kamu sebenarnya, Raka?" tanyaku lirih. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku takut kehilanganmu kalau aku jujur." Ia menceritakan semuanya. Ia bukan pebisnis, tapi mahasiswa yang bekerja paruh waktu di kafe. Ia memalsukan identitasnya karena malu, takut cintanya tak akan diterima oleh wanita sepertiku. Setiap senyum, setiap perhatian, ternyata diselimuti kebohongan. Namun yang membuatku menangis, adalah ketika ia menatapku dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Tapi cintaku padamu nyata, Lea. Hanya cintaku yang tidak palsu." Aku membenci kebohongannya, tapi lebih dari itu, aku membenci kenyataan bahwa aku masih mencintainya. Beberapa hari aku menjauh, mencoba menenangkan diri. Namun setiap kali mengingat caranya menggenggam tanganku, atau menatapku dengan tulus, hatiku luluh kembali. Aku akhirnya menemuinya lagi, kali ini tanpa amarah. "Aku tidak butuh kamu jadi pengusaha, Raka," kataku pelan. "Aku cuma butuh kamu yang jujur." Ia menunduk, menitikkan air mata, dan berjanji memperbaiki segalanya. Mungkin kami butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini, tapi satu hal yang pasti, cinta sejati tak butuh topeng. Karena pada akhirnya, aku tak jatuh cinta pada statusnya, tapi pada hatinya. Suamiku, sang penipu yang kucintai. Namaku Nayara Sasmita, seorang CEO muda di bidang properti yang dikenal dingin dan ambisius. Hidupku selama ini berjalan lurus, penuh perhitungan, tanpa ruang untuk kesalahan, apalagi cinta. Semua berubah sejak aku bertemu Arga Pratama, pria yang datang ke hidupku seolah seperti takdir yang dikirim semesta. Pertemuan kami terjadi di tengah hujan lebat, di depan gedung tempatku bekerja. Mobilku mogok, dan ia datang menawarkan bantuan. Wajahnya biasa saja, tapi matanya, ada ketulusan yang aneh di sana. Ia tak mengenal siapa aku, tak peduli jabatan atau reputasiku. Ia hanya tersenyum sambil berkata, "Kamu butuh bantuan, bukan belas kasihan." Kalimat sederhana itu entah bagaimana membuatku ingin mengenalnya lebih dalam. Arga mengaku seorang pengusaha kecil di bidang percetakan digital.
Kami mulai sering bertemu. Ia punya cara membuatku merasa tenang, bahkan ketika dunia bisnisku sedang kacau. Perlahan, benteng yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh karena kehadirannya. Ia sederhana, tapi tulus. Ia miskin, tapi membuatku merasa kaya dengan kasih sayangnya. 3 bulan kemudian, ia melamarku. Tanpa pesta mewah, tanpa permata, hanya sebuah cincin perak yang bahkan terlihat usang. Aku tidak bisa menjanjikan dunia, Nai, katanya, tapi aku bisa berjanji akan memelukmu setiap kali dunia melukaimu. Aku mengangguk. Karena cinta seperti itu terasa jauh lebih berharga daripada kontrak atau kekayaan. Kami menikah secara sederhana, hanya disaksikan beberapa teman dan karyawan kepercayaanku. Awalnya, hidup kami terasa damai. Ia selalu menjemputku sepulang kerja, memasak sarapan, bahkan menuliskan pesan kecil di cermin setiap pagi. Jangan lupa tersenyum, bos kecil, tulisnya suatu hari. Namun perlahan, ada hal-hal yang mulai terasa janggal. Ia selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalunya. Ia tak pernah mengizinkanku datang ke kantor percetakannya. Dan yang paling mencurigakan, setiap bulan ada sejumlah uang misterius yang hilang dari rekening pribadiku. Aku tak ingin berpikir buruk, tapi naluri bisnisku tak bisa diam. Suatu malam, aku mengikuti Arga diam-diam. Ia naik ke sebuah angkutan umum dan berhenti di kawasan Kumuh, Jakarta Timur. Ia masuk ke rumah kontrakan kecil, dan di sana aku melihatnya sedang mengajari anak-anak jalanan membaca. Di hadapannya ada papan tulis kecil bertuliskan, "Kelas gratis Arga." Aku menangis. Aku ingin marah, tapi hatiku lemah di hadapan air matanya. Aku memintanya pergi malam itu, meski setiap langkahnya terasa seperti luka yang menoreh. Bulan-bulan berlalu. Aku kembali tenggelam dalam pekerjaanku. Namun setiap kali melihat hujan, aku teringat saat pertama kali kami bertemu. Aku mencoba membencinya, tapi justru aku merindukannya. Lalu suatu hari, sekretarisku datang membawa surat. Tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan yang kukenal. "Nayara, aku tahu aku tak pantas, tapi aku menebus semuanya. Uang yang kucuri sudah kukembalikan, dan aku membongkar jaringan yang menyuruhku. Aku pergi bukan untuk lari, tapi untuk menebus dosaku. Jika suatu hari kau mau memaafkan, carilah aku bukan sebagai penipu, tapi sebagai lelaki yang mencintaimu dengan benar." Surat itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dalam hati kecilku, aku tahu, meski dunia memanggilnya penipu, bagiku ia tetap lelaki yang mengajarkanku makna cinta paling jujur. Cinta yang lahir dari luka, tapi bertahan karena pengampunan. Kini, setiap kali hujan turun, aku masih menatap keluar jendela sambil memegang cincin perak yang dulu ia berikan. Mungkin ia bukan pria sempurna, tapi ia pernah mencintaiku dengan cara yang bahkan tak bisa kulupakan. Dan aku masih menunggunya. Suamiku, sang penipu yang tetap kucintai. Antara cinta dan kebohongan, kisah CEO dan mahasiswa cupu. Namaku Alana Wiratama, CEO muda sebuah perusahaan rintisan teknologi yang sedang naik daun di Jakarta. Sejak usia 25 tahun aku sudah berdiri di puncak karir, dengan jas elegan, rapat penting, dan deretan orang yang menyanjungku setiap hari. Tapi di balik itu semua, aku kesepian. Dunia bisnis penuh topeng, dan aku lelah dikelilingi orang yang hanya mencintaiku karena uang dan status. Sampai suatu hari, di tengah kesibukan, aku bertemu Davin Arya Satya. Seorang pria yang, jujur saja, sama sekali bukan tipeku. Ia datang ke kantorku bukan sebagai rekan bisnis, tapi sebagai peserta magang yang dikirim oleh Universitas Mitra. Wajahnya polos, kacamata tebal, dan caranya gugup saat bicara membuatku hampir menganggapnya lucu. Tapi ada sesuatu di dirinya yang membuatku tertarik, ketulusan. Awalnya aku tak banyak memerhatikannya. Namun setiap kali aku marah karena tekanan kerja, Davin selalu punya cara menenangkanku dengan kalimat sederhana, seperti,
Kalau hidup bisa diulang, apa Alana masih mau sibuk jadi orang kuat, atau mau jadi orang bahagia? Kalimat itu menamparku. Ia bicara seolah benar-benar memahami lelahku. Hari demi hari kami makin dekat. Ia sering menemaniku lembur, membantu memeriksa laporan, bahkan menyiapkan kopi tanpa kuminta. Di tengah kesibukan yang menyesakan, keberadaannya seperti udara segar. Entah sejak kapan, aku mulai menunggunya setiap pagi. Namun, aku tak tahu kalau di balik senyum polos itu, Davin menyimpan rahasia besar. Suatu sore, aku memergokinya berbicara di telepon dengan nada tegang di parkiran. Aku tahu ini salah, tapi aku belum bisa jujur ke dia, katanya lirih. Jantungku berdebar. Siapa yang ia maksud? Aku menahan diri untuk tak langsung menuduh. Tapi setelah itu, Davin semakin sering beralasan pulang cepat. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari universitasnya untuk menghadiri acara penghargaan mahasiswa. Tanpa sengaja, aku melihat brosur yang menampilkan foto Davin, dengan tulisan, mahasiswa penerima beasiswa penuh, tinggal di asrama, berasal dari keluarga tidak mampu. Aku terpaku. Mahasiswa miskin? Asrama? Bukankah ia bilang keluarganya punya bisnis kecil di Bandung? Ia bahkan pernah berpura-pura menelepon ayahnya soal proyek. Semua kebohongan itu tiba-tiba menyatu seperti potongan puzzle. Malam itu, aku menunggunya di kafe tempat kami biasa bertemu. Saat ia datang, aku menatapnya tajam. "Siapa kamu sebenarnya, Davin?" tanyaku. Ia terdiam, wajahnya langsung pucat. "Alana, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" "Bahwa kamu bukan pengusaha muda, tapi mahasiswa cupu yang menipuku dengan wajah polos itu." Air mata menggenang di matanya. "Aku tidak pernah berniat menipumu," katanya pelan. "Aku hanya takut kehilanganmu kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya." Ia bercerita. Ia hanyalah mahasiswa tingkat akhir yang bekerja paruh waktu sebagai barista. Ia ikut program magang di perusahaanku demi menambah pengalaman. Saat pertama kali bertemu denganku, katanya, ia kagum, bukan pada statusku, tapi pada caraku bertahan di dunia yang keras. Tapi ketika perasaan itu tumbuh, ia mulai berbohong, satu kebohongan kecil demi melindungi harga dirinya. "Aku tahu kamu tak akan melirik orang seperti aku," katanya lirih. Aku terdiam. Bagian dari diriku ingin marah, tapi bagian lain mengerti. Dunia kami memang terlalu berbeda. Aku hidup di gedung tinggi berkilau, sementara ia berjuang di kamar asrama sempit. Tapi cinta, ternyata, tidak peduli dengan logika. Aku mencoba menjauh, tapi semakin lama, aku justru semakin rindu. Davin berhenti magang setelah itu. Kantorku terasa hampa. Tak ada lagi kopi buatan tangannya, tak ada senyum tulus yang menenangkan. Hingga suatu hari, aku mendapat surat darinya. "Alana, mungkin aku bukan siapa-siapa di dunia besar yang kamu jalani. Tapi kamu adalah seseorang yang membuatku ingin menjadi lebih baik. Terima kasih sudah datang ke hidupku, meski hanya sebentar." Surat itu membuatku menangis di ruang kerja, di tengah tumpukan berkas dan ambisi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa kehilangan sesuatu yang bukan tentang bisnis, tapi tentang hati. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat undangan seminar kampus tempat Davin kuliah. Saat naik ke panggung sebagai pembicara, mataku tertumbuk pada sosok familiar di barisan depan. Ia menatapku, tersenyum gugup seperti dulu. Setelah acara selesai, ia menghampiriku. "Aku sudah lulus," katanya dengan nada malu. "Dan aku dapat pekerjaan tetap di perusahaan startup kecil. Aku tidak ingin kamu ingat aku sebagai pembohong, tapi sebagai seseorang yang pernah berusaha pantas untukmu." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kamu tak perlu jadi siapapun untuk pantas. Kamu hanya perlu jadi Davin." Untuk pertama kalinya, kami saling berpelukan tanpa kebohongan, tanpa jarak.
Dunia kami memang berbeda, tapi mungkin cinta tak butuh dunia yang sama untuk bisa bertahan. Kadang, cukup dengan dua hati yang mau jujur. Semuanya bisa dimulai lagi dari awal. Dan di detik itu, aku tahu, cinta dan kebohongan mungkin pernah memisahkan kami, tapi kejujuranlah yang akhirnya menyatukan dua dunia yang berbeda. Cinta CEO untuk pria palsu. Namaku Kirana Maheswari, seorang CEO muda yang dikenal tegas dan perfeksionis. Di usia 28 tahun, aku sudah memimpin perusahaan fashion terbesar di Indonesia, memiliki rumah mewah di Jakarta Selatan, dan hidup dikelilingi kemewahan. Semua orang menganggapku wanita yang sempurna. Tapi yang mereka tidak tahu, di balik senyum profesional dan jas mahal yang kukenakan setiap hari, aku hidup dalam kesepian yang tak tertolong. Kesibukan dan tanggung jawab membuatku tak punya waktu untuk urusan hati. Hingga aku bertemu Reno Aditya, pria yang mengubah segalanya. Pertemuan kami terjadi di Paris, saat aku menghadiri pameran mode internasional. Ia memperkenalkan diri sebagai investor muda dari London yang tertarik berkolaborasi dengan perusahaanku. Wajahnya tenang, tutur katanya sopan, dan aura percaya dirinya membuatku terpikat. Reno tampak seperti pria yang tahu apa yang ia inginkan, tapi tetap rendah hati. Kami mulai sering bertemu selama pameran itu berlangsung. Ia menemaniku makan malam, berjalan di tepi Sungai Seine, dan membuatku tertawa dengan cerita-cerita lucunya. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi wanita biasa, bukan CEO yang harus selalu kuat. Reno memperlakukanku bukan karena jabatan, tapi karena diriku. Dan aku jatuh cinta. Setelah 2 bulan hubungan jarak jauh, ia pindah ke Jakarta dengan alasan ingin lebih dekat denganku. Ia bilang sedang membuka cabang perusahaan investasinya di sini. Aku tak pernah curiga. Ia selalu tahu cara berbicara, selalu tampak meyakinkan. Ia menemani hari-hariku, menjadi seseorang yang membuatku lupa sejenak pada dunia yang penuh tekanan. Namun, kebahagiaan itu mulai retak ketika aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak masuk akal. Nomor kantornya tak bisa dihubungi. Setiap kali kutanya tentang bisnisnya, ia selalu menjawab samar. Bahkan, ketika aku menawarinya kerjasama resmi antar perusahaan, ia menolak dengan alasan perusahaannya masih dalam tahap restrukturisasi. Kecurigaan itu semakin besar saat aku mengirim stafku untuk memverifikasi latar belakangnya. Hasilnya mengejutkan, tidak ada satupun catatan tentang Reno Aditya di daftar investor internasional. Nama itu bahkan tidak terdaftar di catatan imigrasi London. Aku menahan amarah dan memilih mencari kebenaran sendiri. Suatu malam, aku mengikuti Reno diam-diam. Mobilnya berhenti di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Di sana, aku melihatnya berganti pakaian, melepas jas mahalnya, lalu mengenakan kemeja lusuh. Ia keluar, menenteng tas besar, dan menuju warung nasi sederhana. Ia duduk bersama beberapa pemuda berpakaian kasar, tertawa, seolah bukan pria kaya yang kukenal. Hatiku remuk. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Siapa sebenarnya pria itu? Keesokan harinya, aku memanggilnya ke apartemenku. Kau tahu apa yang paling kutakuti, Reno? Tanyaku lirih. Bukan kehilanganmu, tapi kehilangan kepercayaan. Ia terdiam, lalu akhirnya menghela napas panjang. Kirana, aku bukan Reno Aditya, katanya dengan suara pelan. Nama asliku Rehan Pradipta. Aku bukan investor. Aku hanya pria biasa. Aku terpaku. Rehan bercerita bahwa ia bekerja sebagai penerjemah lepas dan paruh waktu sebagai pemandu wisata. Ia bertemu denganku di Paris bukan sebagai investor, tapi sebagai pemandu tamu di pameran tersebut. Ketika ia melihatku, katanya, ia jatuh cinta. Tapi ia tahu aku tak akan pernah menoleh pada pria biasa seperti dirinya. Maka, ia meminjam identitas temannya, seorang investor sungguhan yang tak pernah muncul di publik. Aku tahu aku salah, katanya menatapku,
Tapi aku ingin kamu mengenalku dulu sebelum menilai aku dari siapa aku. Aku tak bisa menahan air mataku. Semua kenangan kami, tawa, pelukan, janji, terasa hampa. Semuanya dilapisi kebohongan. Tapi di balik amarah itu, hatiku tak bisa berbohong. Aku masih mencintainya. Cinta yang aneh, cinta yang seharusnya berakhir di situ juga. Aku mengusirnya malam itu. Ia pergi tanpa membantah, hanya meninggalkan kalimat terakhir, "Terima kasih sudah membuatku tahu rasanya dicintai, meski hanya sebentar." Hari-hari berikutnya terasa kosong. Makan malam terasa hambar, rapat tak lagi menarik, dan setiap lagu di radio membuatku teringat padanya. Aku membenci diriku sendiri karena masih merindukan penipu itu. Tapi cinta tidak bisa dihapus hanya karena alasan logis. 3 bulan berlalu. Suatu pagi, aku menerima sebuah amplop berisi surat dan kunci kecil. Kirana, aku sudah berhenti bersembunyi. Aku membuka usaha kecil di Bandung, mencetak kain lokal seperti yang pernah kamu bicarakan. Aku ingin menebus kesalahanku bukan dengan kata, tapi dengan kerja keras. Ini kunci tempat yang dulu ingin kamu bangun untuk desainer muda. Aku sudah mulai membangunnya atas namamu. Maaf, aku tak pantas meminta kembali cintamu, tapi aku ingin kamu tahu, semuanya bukan kebohongan. Hanya caraku yang salah untuk mencintaimu. Aku menatap surat itu sambil menangis. Dalam kebohongannya, ternyata ada niat tulus yang tidak bisa kupungkiri. Ia memang membohongiku, tapi ia juga membuatku kembali percaya pada makna cinta yang sederhana. Beberapa minggu kemudian, aku pergi ke Bandung. Di sebuah bangunan kecil di pinggiran kota, berdiri papan bertuliskan, Kirana Studio, untuk desainer muda Indonesia. Di depan pintu, aku melihat sosoknya berdiri, mengenakan kemeja sederhana, tersenyum gugup seperti pertama kali kami bertemu. Kami saling menatap lama. Tak ada kata yang diucapkan, tapi dalam diam itu, aku tahu, kebenaran mungkin terlambat datang, tapi cinta sejati selalu menemukan jalannya. Karena meski ia pria palsu, cinta yang ia berikan padaku adalah satu-satunya hal yang nyata.